Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril Fajri Pratama, NPM 2057051017. Baiklah, kali ini saya akan membahas teori bahasa dan automata tugas 9 sekaligus ada kuis di dalamnya sesuai arahan yang sudah diberikan oleh Pak Febi sebagai dosen pengampu. Baiklah, yang pertama kita akan membahas kuis dulu. Yang pertama itu kuis nomor 1 itu untuk tata bahasa bebas konteks. Berikut S menjadi B, start awalnya S. Nah, dia minta berikan penurunan untuk memperoleh untai B kecil A kecil sampai 4 kali, B kecil 2 kali dengan simbol awal S. Sudah saya jawab. Jadi yang di awal dari S. Jadi S itu S besar berubah jadi AB berdasarkan ini sudah jelas tertera. Kemudian ini S A menjadi AAB sesuai apa yang sudah didapat di sini. Kemudian S A menjadi SA, A menjadi SA itu udah dijelasin di sini, guys, di bebas konteksnya. Kemudian ada S menjadi BA. S menjadi BA. Kemudian ada B menjadi BBBA, B menjadi BBBA, dan yang terakhir B tetap menjadi B. Sehingga didapatlah untai akhir S-nya. S-nya itu menjadi B kecil, B kecil, A kecil, A kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Berikut merupakan jawaban nomor 1, teman-teman bisa dilihat. Kemudian kita pindah ke kuis nomor 2. Buktikan bahwa tata bahasa bebas konteks berikut ambigu. Berdasarkan ini, berarti berdasarkan pembahasan ini diminta string bernilai A kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, B kecil, B kecil, B kecil, A kecil. Nah, untuk ambigu ini berarti dia memiliki division tree lebih dari 1. Oleh karena itu berikut jawabannya. Di division tree yang pertama itu bisa dilihat di sini. Itu S menjadi AB itu sesuai dengan apa di soal. Kemudian B menjadi A kecil, B kecil, B besar, B besar, B besar, B besar jadi A kecil, B besar, B besar, B menjadi B kecil, B besar menjadi B kecil lagi, B besar menjadi A kecil, B besar, B besar, B menjadi B kecil, B besar menjadi B kecil, B besar menjadi B kecil, S besar, kemudian ada S besar menjadi B kecil, A besar, S menjadi A kecil. Yang didapat hasil akhir menjadi A kecil, A kecil, B besar, B kecil, B kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil. Namun, kemudian itu merupakan derivation tree pertama. Untuk derivation tree yang kedua, itu saya juga membuatnya. Alurnya berbeda sampai dengan di titik step keempat, di mana B kecilnya menjadi B kecil, B S besar. Di sini langkah selanjutnya berubah total dari sini yang menyebabkan derivation tree-nya itu berbeda. Namun di hasil akhirnya tetap sama, A kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, B kecil, B kecil, B kecil, A kecil. Baiklah, sekian kuis saya. Mohon maaf apabila kekurangan, namun belum selesai. Saya akan membahas tugas 3 yaitu tentang context free language. Context free language atau yang disingkat CFL adalah bahasa yang dihasilkan oleh tata bahasa bebas konteks atau tata bahasa tipe 2 menurut klasifikasi Chomsky dan diterima oleh Pushdown Automata. Beberapa properti yang sangat penting dari bahasa bebas konteks adalah keteraturan. Bahasa bebas konteks adalah bahasa PDA non-reguler. Kemudian CFG adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi adalah dalam bentuk alfa atau menjadi beta, di mana alfa adalah pemproduksi dan beta adalah hasil dari produksi. Kemudian konteks free language memiliki banyak aplikasi dalam bahasa pemrograman. Kemudian di dalam konteks free language kita membahas regular language, ekspresi reguler atau regular expression yang biasa dipendekin menjadi regex atau
Teori XP juga disebut ekspresi rasional, adalah serangkaian karakter. Di mana dalam teori ilmu komputer dan teori bahasa formal, bahasa reguler adalah bahasa formal yang dapat diekspresikan menggunakan ekspresi reguler. Perhatikan bahwa fitur ekspresi reguler yang disediakan adalah dengan banyak bahasa pemrograman dapat ditambah dengan fitur yang membuat mampu mengenali bahasa yang tidak dapat diekspresikan oleh ekspresi reguler formal seperti yang didefinisikan secara formal di bawah. Nah, contohnya bahasa reguler atau finite state atau finite automata dapat memodelkan masalah komputasi yang memerlukan memori yang sangat kecil. Bisa, bentar lagi, itu bentar lagi, bentar lagi. Mohon maaf guys, tadi laptop saya lag. Kemudian ini bukan flip switch-nya, di mana live on jadi live on, love off dan on. Inilah merupakan contoh bahasa reguler atau finite state yang dapat dimodalkan dengan masalah memori yang sangat kecil. Kemudian itu ada derivation tree. Apa itu derivation tree? Derivation tree kalau kalian sadar ini merupakan jawaban dari yang quest luar tadi. Ini kita bahas. Derivation tree atau pohon penurunan adalah representasi grafis untuk penurunan aturan produksi yang diberikan untuk CFG tertentu, berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Berikut contohnya. Sesuai dengan apa yang udah kita coba tadi. Oke, kemudian yang terakhir itu ada ambiguous grammar. Dalam dunia ilmu komputer, tata bahasa ambigu adalah tata bahasa bebas konteks. Ada string yang dapat lebih dari satu derivasi paling kiri atau parser tree. Sedangkan tata bahasa yang tidak ambigu adalah tata bahasa bebas konteks yang setiap string valid memiliki paling kiri. Unik variasi atau pohon parser. Tata bahasa bebas konteks CFG diklasifikasikan berdasarkan jumlah derivation tree, jumlah string, sedangkan bergantung pada jumlah derivasi CFG dibagi menjadi dua jenis, ambiguous grammars dan unambiguous grammars. Baiklah, sekian teman-teman, sekian presentasi saya tentang kuis 9. Maksud saya tugas 9 dan kuis. Saya sadar betul atas kesalahan yang saya perbuat. Oleh karena itu saya mohon maaf kepada Allah, saya mengampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.